Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari kembali pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala kebaikan-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 17 ayat 10. Saya bacakan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jemaat dikasih Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melakukan perintah Tuhan, kita harus melakukan dengan hati yang tulus. Seperti seorang hamba. Ketika dia melakukan tugasnya, dia tidak berharap mendapat pujian dari tuannya. Dia tidak berharap mendapatkan bagian atau mungkin upah atau apa. Ingat konteksnya adalah kita ini posisinya hamba. Perhatikan. Seorang hamba itu melakukan tugasnya untuk menyenangkan hati tuannya. Dulu kita hamba dosa, yang artinya kita diperbudak dosa, disuruh berbuat dosa, manut saja. Sehingga kita nggak bisa lepas dari kekuatan dosa. Selalu aja ketarik untuk selalu berbuat dosa. Tetapi setelah Tuhan Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Tapi perhatikan, dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Dulu hamba si jahat, kita sekarang hambanya Tuhan. Artinya Tuhan kita sekarang Tuhan. Kepadanya kita harus melakukan segala yang Dia perintahkan. Seperti seorang hamba yang mentaati tuannya. Nah, setelah kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, ya, baik ini berhubungan dengan kehidupan kita masing-masing, ya, perintah Tuhan untuk mengasihi, perintah Tuhan untuk kita peduli dengan orang lain, perintah Tuhan untuk kita memberitakan Injil kepada orang lain, perintah Tuhan untuk kita melayani Dia, dan banyak hal yang lain yang kita kerjakan. Sekalipun memang mungkin kita bayar harga untuk itu, mungkin kita juga lelah untuk itu, tetapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh mengharapkan pujian sanjungan dari Tuhan kita. Harusnya kita berkata apa? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya seperti seorang upahan. Setelah melakukan sesuatu, mana bagianku? Ya, sekali lagi dalam konteks sebagai seorang
hamba kebenaran, seorang hamba Tuhan. Kita dalam melayani Tuhan, dalam melakukan perintah Tuhan. Ya, kalau saya bicara hamba Tuhan jangan dikonotasikan atau dihubungkan dengan itu pendeta, itu majelis gereja. Oh, dia itu mungkin katakanlah ya pelayan-pelayan mimbar gitu. Bukan. Saya bicara hamba kebenaran. Hamba Tuhan di sini adalah orang-orang yang dulu hamba dosa dan telah dimerdekakan Tuhan. Ya, berarti setelah kita dimerdekakan, kita menjadi hambanya Tuhan. Nah, sikap seorang hamba, hati seorang hamba ini harus dimiliki. Ingat, kita harus punya mentalnya mental anak raja, tetapi hati seorang hamba. Ini perhatikan ya, beda ya. Kita anak-anak raja, betul, kita anak-anak Tuhan, ya. Tetapi hatinya harus hati seorang hamba yang terus merendahkan diri, tidak mencari pujian, tidak mencari sanjungan, tidak menuntut bagian, tidak menuntut ini itu. Lakukan segala sesuatu yang itu memang menjadi bagian kita. Setelah melakukan pun kita harus berani berkata, kami adalah hamba-hambamu yang tidak berguna Tuhan. Sesungguhnya kami hanya melakukan apa yang menjadi bagian kami. Loh, ini hati hamba yang luar biasa. Ingat, semua dinyatakan dengan tulus. Jadi bukan hanya ngikutin, oh ayatnya bilang gitu, ya sudah dah, aku hamba-hambamu Tuhan. Tapi dersulur dalam melakukan sesuatu, tidak boleh. Ya, sekali lagi ya, dalam melakukan segala sesuatu, dalam pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di masyarakat, di gereja, dan pelayanan apapun yang diperintahkan Tuhan untuk kita kerjakan dengan segenap hati. Lakukan dengan tulus tanpa pamrih. Ya. Dan sekali lagi, kalau kita diizinkan melayani Tuhan, itu adalah satu kehormatan. Karena itu, ya, jangan menuntut upah dalam melayani Tuhan. Jangan menuntut pujian. Aku sudah berjasa untuk pekerjaan Tuhan ini. Aku sudah berjasa loh Tuhan, udah melakukan perintahmu. No. Bukan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan syukur, dengan sukacita, dengan tulus tanpa menuntut upah atau balasan apapun. Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Ingat, Tuhan begitu mengasihi kita. Walaupun kita adalah anak-anaknya, tetapi dengan hati seorang hamba, hidup kita akan ada dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami supaya kami memiliki hati seorang hamba yang selalu rendah hati, yang tidak menuntut, tetapi kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi tugas kami, dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa harapan apapun, termasuk tanpa berharap pujian dan pengakuan oleh siapapun, termasuk di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami sungguh bersyukur Engkau sudah menyelamatkan hidup kami, membebaskan kami dari perbudakan dosa, membebaskan kami dari kuasa dosa, dari hamba dosa. Dan ini kami, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau, melakukan perintah-Mu dalam hidup kami dengan tulus dan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, menyerahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.